Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Pada pekan yang lalu kita bicara tentang thaqafah, sekarang kita akan membahas tentang usul tarbiyah. Pertama kita ingatkan apa yang telah kita sampaikan pada pekan yang lalu untuk supaya nyambung. Jadi kita bicara tentang urgensi pendidikan itu yang kemarin. Kemudian posisi daripada seorang pendidik. Yang ketiga bicara tentang target, sasaran, tujuan pendidikan amaliyah. 3 materi ini akan kita sampaikan pada hari ini. Mengingatkan saja apa yang telah kita sampaikan pada pekan yang lalu, yaitu tentang urgensi daripada pendidikan. Urgensi pendidikan adalah bahwa pendidikan merupakan poros perbaikan umat dan poros membangun umat serta poros memelihara umat dan poros keunggulan umat. Maka kita katakan, mengingatkan yang lalu, jami'ul bina wal islah yabda minat tarbiyah. Semua pembangunan, development dan perbaikan yabda'u minat tarbiyah, dimulai daripada pendidikan. Karena membangun umat dimulai pada membangun manusia. Memperbaiki umat, memperbaiki manusianya. Maka kalau kita ingin membangun umat, harus dimulai membangun manusianya. Itulah kemudian pada pembahasan yang lalu Rasulullah SAW mengatakan, ana da'watu Abi Ibrahim. Saya adalah buah daripada doanya Nabi Ibrahim, ayah aku Ibrahim. Dalam firman Allah, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi kalau kita ingin memperbaiki Indonesia ini atau membangun Indonesia kembali, harus dibangun pendidikannya. Maka kalau pendidikannya kacau pula. Maka saya katakan omongannya Menteri Agama itu sangat fatal. Ketika dasar pendidikan yaitu Al-Quran dan ibadah kesolehan dianggap sebagai pintu teroris atau pintu radikal, ini sangat fatal. Jadi Indonesia yang sudah carut marut ini, kalau lembaga-lembaga pendidikan berhasil memperbaiki sistem pendidikannya dan benar-benar pendidikannya itu mampu mencetak militansi daripada semua santri, maka apa? Indonesia bisa bangkit kembali. Kalau tidak, mustahil. Dalam hal ini saya ingin kalian membaca buku yang cukup menarik. Gak tahu bukunya ada enggak, tapi bisa dicari. Yaitu buku tentang Hakada Dhahara Jailu Salahuddin wa Hakada Ada Al-Quds. Judulnya demikianlah muncul generasi Salahuddin Al-Ayyubi dan demikianlah kembalinya Masjidil Aqsa ke pangkuan kaum muslimin. Buku ini sangat indah
ditulis oleh Profesor Majid Arsan Kailani, memberikan gambaran bahwa Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali dan Imam Abdul Qadir Jailani ini membangun pondok-pondok pesantren. Berduanya itu membangun pondok pesantren, tapi pondok pesantren yang mengkader ulama dan mujahidin. Dan seluruh pondok-pondoknya itu ada koordinasi yang baik. Dari situlah muncul generasinya tentara-tentara Salahuddin Al-Ayyubi. Maka saya fokus untuk Ibnu Abbas ini selalu berpikir pendidikan di Ibnu Abbas harus melahirkan ketokohan, kaderisasi perjuang yang akan menyelamatkan Indonesia. Disitulah kami akan mengatakan kami sudah berhasil atau belum. Maka antara keseriusan, walaupun harus ada kenyamanan, keramahan, lingkungan, harus diusahakan terus menerus, nggak boleh berhenti. Ya. Dan saya nggak ingin ulang ya kemarin waktu Jepang kalah perang. Yang dia pikir apa? Kalahnya di mana? Maka kemudian pendidikannya mengarah kepada tujuannya itu. Kemudian melakukan revolusi pendidikan yang menjadikan Jepang maju dalam industri yang bisa mengalahkan Amerika. Ya. Yang kedua, at-tarbiyah mihwar kayanil ummah wastimrariha. Pendidikan itu mihwar itu artinya poros eksistensi umat dan keberlanjutannya. Ketika pendidikan berhenti pula eksistensi umat. Hilanglah eksistensi umat. Salah satu yang menunjukkan ketidakpercayaan atau sengaja membunuh eksistensi bangsa Indonesia, ucapannya Luhut dan ucapannya menteri-menteri Indonesia yang mengatakan apa? Pekerja Indonesia itu kerja rendahan, nggak mampu bersaing dengan asing. Itu pelecehan terhadap luar biasa itu. Dan selama ini pendidikan mengarah kemana? Iya, jadi sekarang ini benar-benar ada pelemahan terhadap pendidikan Indonesia. Bahkan perlu kalian pahami, kurikulum Indonesia yang berubah-ubah terus itu sebetulnya buka proyek bisnis. Yang kedua, memang sengaja pelemahan pendidikan di Indonesia. Dulu ada namanya kurikulum berbasis kompetensi. Itu cukup bagus sebenarnya. Kurikulum berbasis kompetensi cukup bagus. Karena apa? Kita melihat setiap anak punya kompetensinya, maka disitulah yang kemudian dikembangkan. Kemudian berubah menjadi kurikulum 2013. Pusing itu, guru sendiri pusing, pelaksana juga pusing, dinas juga pusing, Indonesia dibikin pusing semua. Maka waktu hanya dihabiskan untuk administrasi dan lainnya, dan sesuatu yang sangat sulit untuk dicapai. Nah, saya katakan pendidikan yang benar kunci. Kenapa? Kita tahu bahwa manusia itu lahir membawa potensi, pembentukannya melalui pendidikan. Gak mungkin ada pendidikan militer yang kuat kecuali melalui pendidikan yang disiplin. Ya, saya kira TNI Indonesia bagian daripada TNI yang
militer yang ditakuti oleh dunia itu karena pendidikannya. Maka juga ulama harus dilahirkan melalui pendidikan. Pejuang dilahirkan melalui pendidikan. Nah ini. Maka kemarin sudah saya sampaikan perkataan Imam Malik ini harus kita catat baik-baik. Kalau kita ingin memperbaiki suatu pendidikan atau suatu kualitas umat, bagaimana? Perkataan Imam Malik radhiyallahu anhu yang meninggal tahun 170 Hijriah, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Akhir daripada umat ini tidak akan baik illa bima salaha bihi, kecuali dengan yang baik dengannya awwaluha, yang pertama. Jadi generasi pertama itu lahir dari pendidikan, dari Quran, dari keteladanan, dari pendidikan profetik, pendidikan kenabian. Maka kalau kita ingin memperbaiki akhir umat ini, harus dimulai dengan bagaimana Rasulullah mendidik. Maka saya kira sampai detik ini Indonesia juga masih mengadopsi, bukan natural, bukan orisinil. Jadi sistem pendidikan di Indonesia ini masih produk-produk orang-orang yang disekolahkan di pasca sarjana Indonesia, yang teorinya masih ingin kembali kepada pendidikan modern. Pendidikan modern itu kembali kepada mana? Pendidikan barat. Pendidikan barat modern. Dan kita tahu barat ini dikatakan maju zaman abad pertengahan, abad pencerahan setelah revolusi industri. Itu sebetulnya masih awal banget. Dan itu sangat sekuler. Jadi mengadopsi pendidikan, sistem pendidikan, pemikiran pendidikan dari Rousseau, kemudian John Locke dan Abraham Maslow dan lain-lainnya itu. Yang lucunya kita tidak mengingkari mungkin ada hal yang benar ya dari mereka ya. Contohnya pendidikan karakter. Tokoh pendidikan karakter matinya bunuh diri. Ya. Saya katakan, kenapa kita mengadopsi yang barat? Mestinya kita tanya, pendidikan Rasulullah, pendidikan para sahabat, berhasil nggak? Berhasil banget, maju banget. Jumlahnya dikit, tapi bisa menguasai dunia. Dan hasilnya sampai sekarang terasa. Maka sama-sama mengadopsi. Kenapa nggak mengadopsi aja pendidikan Rasulullah? Ya, pendidikan Rasulullah, pendidikan para sahabat, itu yang kita adopsi. Itulah sistem pendidikan kutab yang kita ingin beristihad terus kembali kepada bagaimana ulama-ulama dulu dididik dan mendidik. Sekali lagi, ini kalimat yang cukup menarik. Kalau memang Rasulullah, generasi terbaik, generasi sahabat, generasi terbaik, generasi tabiin, generasi terbaik, pertanyaan, bagaimana mereka bisa baik? Mereka bisa baik dengan pendidikan Quran. Maka kalau kita ingin memperbaiki zaman sekarang, harus kembali pendidikan Quran. Sampai di sini kita selesaikan tentang review daripada pelajaran yang lalu tentang urgensi pendidikan. Selanjutnya, pendidikan itu dipegang oleh pendidik. Maka kita bicara tentang makanatul murabbi, positioning para pendidik. Tujuannya supaya apa? Supaya kita bangga menjadi pendidik.
Jadi saya menginginkan dari materi ini tidak ada di antara kalian kecuali bangga menjadi pendidik. Silakan jadi apa saja, jadi guru, jadi dosen, mohon maaf, jadi dokter atau jadi insinyur atau jadi pedagang, tapi tidak boleh lepas daripada pendidikan. Abdullah bin Mubarak itu imam dalam 10 bidang. Jihad terdepan, ekonomi terdepan, ulama besar, tapi dalam pendidikan sangat maju banget. Abdullah bin Mubarak, beliau itu Abdullah bin Mubarak contohnya ya. Abdullah bin Mubarak itu punya proyek travel haji. Dia buka travel haji, banyak yang daftar. Dan beliau kemudian melayani mereka dengan baik. Padahal itu ulama besar itu. Dia yang masak, dia yang melayani gitu kan. Masya Allah. Setelah selesai pulang tasyakuran selamat haji, pulang haji. Setelah selesai apa? Ngomong dengan mereka, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah dalam perjalanan haji kita. Maka kemudian kita bersyukur. Ayo kita buka simpenan kita. Dia ambil itu simpenan, duitnya ternyata disimpan oleh beliau, dikembalikan semuanya pada mereka. Terima kasih, luar biasa sudah percaya dengan travel kami gitu. Kasih. Jadi dia gratisin, mendidik. Itu beliau. Dari sisi jihad, suatu saat ada perang yang besar antara kaum muslimin dengan orang kafir. Setiap kali kaum muslimin maju, dibabat habis sama tentara orang kafir ini. Nah, terakhir kali ada seorang yang pakai ninja, nyerang itu, langsung dibabat habis itu. Setelah itu lari dia. Ada yang ngejar belakang. Siapa ini kok? Yang lainnya kalah KO, dia kok dengan mudahnya mengalahkan orang kafir ini. Kejar, tanya dibuka ininya. Ternyata beliau, subhanallah, dari sisi infak ngalahin, dari sisi ibadah luar biasa, dari sisi ilmu, ya, dari sisi jihad juga nggak kalah. Inilah. Jadi saya katakan silakan jadi apa saja, tapi pendidikan tetap. Indah banget itu. Syekh Samir, seorang dokter spesialis, itu tetap masih buka halaqah tafid. Di mana halaqah tafidnya? Di tempat praktek. Jadi banyak yang datang ke halaqah tafid beliau itu bukan untuk berobat, tapi untuk setoran. Nah, begitu. Kalau ini sudah menjadi frame kita, saya kira seluruh santri ketika lulus mengatakan, enggak, saya enggak akan kuliah dulu, saya akan ngabdi dulu di pondok ini setahun. Saya ingin betul menyempurnakan ilmu pendidikan saya, sehingga nanti kalau saya di kampus saya bisa didik teman-teman saya. Bisa enggak seorang yang di kampus mendidik teman-temannya, bisa enggak? Bisa. Saya alhamdulillah dulu ya ini tahadutsan binikmah. Saya ketika saya duduk di Libya, saya mendidik teman kelas saya dan teman adik-adik kelas saya sampai. Jadi ketika saya di kelas 4, di tahun ke-4, itu saya punya binaan di kelasnya juga, di kelas 3, di kelas 2 dan kelas 1. Saya ada halaqah dulu, banyak banget halaqah saya. Kumpul dengan mereka semuanya. Artinya bisa gitu. Saya ingin ingatkan kalian begitu. Ya. Makanatul murabbin, Allah Subhanahu wa taala menjadikan tarbiyah, pendidikan adalah perintah utama para nabi, para rasul. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana li basharin
ayyutiyahullahu al-kitab wal hukman nubuwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Maka dari basyarin, tidaklah pantas bagi seorang manusia ayyutiyahullahu al-kitab wal hukman nubuwah. Jadi enggak pantas, enggak boleh seseorang yang dijadikan oleh Allah nabi, diberikan mukjizat pengetahuan tentang hukum, kemudian menjadikan mukjizatnya itu karomahnya alasan untuk memperbudak manusia dengan mengatakan kunu ibadan li min dunillah. Udahlah kalian jadi hamba-hamba saya, kultuskan saya. Enggak. Tidak ada satupun seorang nabi yang minta dikultuskan. Tapi walakin, akan tapi perintah mereka apa? Kunu rabbaniyin. Perhatikan ya, kunu rabbani. Semua nabi dan rasul memerintahkan umatnya untuk mengatakan kunu rabbani. Jadilah kalian rabbani, rabbani. Rabbani dari kata rob. Rob itu dari apa? Orang yang sangat dekat dengan Allah. Orang yang sangat kenal dengan Rabb. Orang yang selalu beribadah kepada Rabb. Orang yang selalu mendekatkan diri kepada Rabb. Plus mendidik. Rabbaniyin itu akar pokoknya adalah tarbiyah. Jadi jadilah kalian orang yang dekat dengan Allah dan orang yang mendidik umat. Siapa itu? Rabbani yang pertama kali Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika meninggal dunia, Muhammad bin Hanafiyah mengatakan mata Rabbani hadhil ummah. Rabbani umat ini telah wafat. Rabbani. Jadi kita menginginkan bagaimana kita punya efek pendidikan kepada lingkungan kita. Di antara ulama kita mendidik mereka. Di antara para pemuda kita mendidik mereka. Dan ini untuk kalangan akhwat sangat penting. Sangat penting. Karena kerusakan di kalangan wanita mengerikan sekali. Sekarang ini coba kita lihat tuh, artis-artis itu bangganya banget dengan zina. Iya kan? Bangga banget cerita itu, wah, mengerikan sekali. Zina aja dibanggakan nih, bayangkan. Narkoba juga dibanggakan. Ya. Film Korea juga dibanggakan. Nah, bagaimana di antara santri itu saling mendidik, saling memberikan keteladanan, saling memberikan motivasi dalam kebaikan. Gitu. Dalam rangka melaksanakan kunu rabbani bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Isinya apa? Belajar dan mengajar Al-Qur'an. Ini menunjukkan apa? Belajar Quran adalah pendidikan. Setiap ayat yang kita baca harus punya dampak apa? Pendidikan dalam diri kita. Ala kulli halin, kembali pada pokok masalah dulu. Pendidik adalah tugas utama Nabi dan pendidik adalah sifat Allah. Nah, jadi kalau kita menjadi pendidik itu sebetulnya apa? Dimuliakan oleh Allah. Nih, bukan kita punya sifat Allah. Kita ditugasi untuk beribadah kepada Allah dengan berakhlak dengan akhlak Allah sesuai dengan tuntutan sebagai hamba Allah. Karena Allah itu Rabb itu mendidik,
maka Allah suka dengan para pendidik. Allah sangat suka dengan para pendidik. Allah sangat suka dengan para pendidik. Karena apa? Para pendidik ini adalah instrumen Allah dalam memelihara dan melanjutkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tua mungkin orang tua biologis. Tapi kalau pendidik, orang tua ideologis. Yang mentransfer ideologi, mentransfer iman. Transfer iman. Kisah yang sangat menarik adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu usianya sekitar sebelum 30 ya, sebelum 30. Beliau wafat di Palestina kena taun, kayak wabah corona ini. Ketika beliau mau wafat, dikumpulin sama sahabat-sahabatnya nangis. Apa kata beliau? Alamat tabkun, kenapa kalian nangisi aku? Alamat tabkun, ada apa kalian nangisi aku? Jawabannya, wallah la nabki ala dunya asabna minka. Kami tidak menangisi karena kami selama ini dapat bantuan duit dari Anda. Jadi ternyata Mu'adz bin Jabal itu didik dengan ngasih duit juga. Tetapi dikatakan kami bukan nangisi duit, akan tapi kami menangisi sebentar lagi mau kehilangan iman dan ilmu. Jadi selama ini dia merasakan yang paling mahal dari Mu'adz bin Jabal ngasih iman, ngasih ilmu, ngasih akhlak, pendidikan itu. Nah, begitu. Dan Rasulullah SAW mengatakan, walakin ba'athani mu'alliman muyassira. Aku diutus oleh Allah sebagai seorang muallim dan seorang yang muyassir, seorang pendidik yang memberikan kemudahan. Ini ada sebelumnya kisah yang sangat menarik. Bagaimana Rasulullah di rumah mendidik, di masyarakat mendidik. Salah satu ini pendidikan istri-istri beliau. Ya. Bagaimana pendidikan beliau itu dahsyat banget. Saya kira rasanya sulit kalau kita berhasil, itu sulit dalam bab ini. Tapi idealis nggak ada masalah. Jadi idealisnya apa? Rasul itu sangat dicintai oleh istri-istri beliau. Jadi beliau itu benar-benar istilahnya bisa merampas hati istri-istrinya. Apapun kondisinya ternyata hatinya tidak bisa lepas dari Rasulullah. Karena sudah ditawan oleh Rasulullah. Nih, nggak tahu kalau kalian mampu nggak itu. Jadi di rumah Rasulullah itu sering dikatakan Ibunda Aisyah 3 bulan nggak ada yang dimasak. Jadi 3 bulan itu nggak ada yang dimasak. Rasulullah SAW dan para istri-istrinya 9 rumah, 9 kamar, tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Coba kalau itu dilakukan di sini, bubar semua. Tidak pernah kenyang dengan kurma yang sederhana, bukan kurma yang bagus. Jadi kalau beras apa ya atau apa, tapi nggak bisa 2 hari betulnya aja. Kemudian istri-istri itu minta kepada Nabi supaya dikasih uang belanja, wajar nggak? Wajar ya. Tetapi jawaban dari Allah apa? Ketika mereka minta uang belanja, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila.
Nih istri-istriku, kalau kau ingin dunia aku kasih, tapi cukup sekian aja ya hubungan di antara kita. Tapi kalau kau ingin akhirat, insya Allah Allah ngasih kalian akhirat yang baik. Mereka nggak ngomong akhirat ya akhirat, tapi dunia memang nggak perlu makan apa, nggak gitu. Rasulullah SAW memanggil pertama Aisyah. Aisyah sini Aisyah, sayang, aku ingin ngomong sesuatu ya, tapi jangan buru-buru. Tolong ya, pertanyaanku engkau konsultasikan dulu dengan kedua orang tuamu. Apa itu Rasul? Gini loh, kalian kan minta macam-macam itu. Nah Allah ngasih tahu, Allah katakan, Nabi, katakan pada istri-istrimu, kalau ingin dunia kami kasih, sini kami kasih, nggak apa-apa. Tapi cukup sekian dulu hubungan di antara kita. Pulanglah ke rumah orang tuamu. Tapi kalau kau sadar, beriman kepada Allah, insya Allah akhirat lebih baik bagimu. Jangan buru-buru ya, tanya dulu sama orang tua. Apa jawaban Ibunda Aisyah? Ya Rasulullah, untuk milih antara engkau dengan dunia harus tanya orang tua. Nggak masuk akal. Demi Allah aku nggak akan tanya pada orang tuaku. Aku lebih memilih engkau. Apapun kondisinya, aku tidak bisa berpisah denganmu. Ya. Ini kira-kira kalau kalian digituin kira mana? Gak usah tanya-tanya, pisah aja sekarang. Mungkin gitu ya. Ternyata Rasul berhasil membangun cintanya kepada beliau dan perjuangannya. Nah, di mana letak ini? Tapi Ibunda Aisyah ngomong, Rasul, tolong ya, jawabanku dalam bab ini jangan engkau ceritakan kepada siapapun di antara istri-istri yang lainnya. Mungkin biar mereka milih dunia, biar aku menjadi satu-satu istri. Mungkin gitu maksud Ibunda Aisyah. Apa kata Nabi? Kata beliau, wa as'aluka alla tukhbir imra'atan min nisa'ika billadhi qultu. Tolong ya jangan kasih tahu ya istri-istri yang lain tentang apa yang kukatakan. Apa kata? La tas'aluni imra'atun minhunna illa akhbartuha. Bahkan siapapun tanya apa jawaban Aisyah, aku kasih tahu dong. Innallaha la yab'atsni mu'anitan. Allah tidak mengirim saya untuk jadi penyulit. Wala muta'anitan, orang yang cari kesulitan. Walakin ba'atsani mu'alliman. Tapi aku diutus untuk menjadi pendidik. Nah, jadi Rasul itu mendidik istrinya, mendidik keluarganya, yang memberikan kemudahan. Ini jadi Rasulullah SAW itu menjadi mu'allim. Maka ada buku yang sangat menarik, bisa nanti itu kalau itu dibahas bagus banget itu buku itu. Ar-Rasulul Mu'allim, Rasul sebagai pengajar. Sistem pengajar Rasul Abdul Fattah Abu Huddah dalam buku apa? Ar-Rasulul Mu'allim. Sudah diterjemahkan. Tapi yang cukup menarik, buku itu dulu itu ceramah. Jadi beliau diminta ceramah di Jamiatul Imam di Riyadh. Setelah ceramah sekian lama, beliau bukukan itu ceramahnya itu jadi buku laris sekarang. Ya, di mana-mana baca buku itu. Kemudian, nah ini, jadi apa? Pendidik itu mengambil akhlak daripada akhlak Allah, karena Allah sebagai pendidik. Mengambil peran dari para nabi karena Rasul sebagai pendidik. Menjadi melaksanakan tugas utama yang para nabi, para rasul amanahkan kepada umatnya sebagai pendidik. Yang keempat, pendidik
seorang alim pendidik derajatnya sangat tinggi di atas semua ahli ibadah. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma. Enggak tahu ini santriwati ada yang ikut enggak ini ya? Tolong santriwati absen. Berapa santrinya? 25 ya? 25 di sini tulis 9. Namanya enggak ada santriwati ini. Enggak tahu mereka ngikuti atau tidak. Wa innal alima, dan sungguh seorang alim, perhatikan, la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ard, dimintakan ampun oleh semua yang di langit dan semua yang di bumi. Semua malaikat mendoakan ampunan bagi seorang alim, dan semua yang di bumi mendoakan pula. Binatang-binatang, semut-semut, semua mendoakan orang yang alim. Maka orang yang alim itu sayang banget dengan semut, binatang-binatang. Enggak mudah bunuh. Hattal hitan fil ma, sampai ikan di lautan pun mendoakan. Ya. Ibu Titin, rumah Ungu Solo, anak saya sudah offline di Klaten. Siapa ini? Ada nggak datang? Off. Ibu Titin. Ada siapa? Karena nggak disebut nama ini. Jangan-jangan beliau bilang apa anak saya sudah offline di Klaten, ternyata di sini nggak ada. Nah ini bisa nyambung atau enggak ini? Belum kelihatan, belum ketahuan, belum menunjukkan jarinya. Oke, biarlah. Saya katakan, bagaimana nikmatnya orang dimintakan ampun oleh seluruh malaikat. Karena apa? Guru itu sebagai aktivis dakwah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu. Gimana? Ada yang tahu enggak ayatnya? Enggak, kok semangat banget enggaknya. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Oh ya, Azka Munadia kelas 8B. Oh ya, ini kita ngajar kelas 12 nih Ibu. Ya gak apa-apa. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan yang sekitar arsy selalu bertasbih kepada Allah, beriman kepada Allah, dan memintakan ampun orang yang ada di bumi dengan mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, ilmumu, rahmatmu meliputi segala sesuatu. Maka apa? Rahmatilah, ampunilah orang-orang yang mengikuti jalanmu, ya, dan jagalah mereka dari azab jahim. Ya Allah,
Ya Rabb kami, masukkanlah mereka ke surgamu. Dan orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, keturunan-keturunan mereka, orang tua mereka. Jadi, Masya Allah, malaikat arsy itu, penjaga arsy itu, yang sangat dekat dengan Allah, memintakan ampun. Seluruh malaikat, seluruh bumi. Ada yang lebih mahal dari ini? Tidak ada. Terus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seorang muallim, kelebihannya apa? Wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Dan keutamaan seorang alim dibandingkan ahli ibadah ka fadlil qamar 'ala sairil kawakib, seperti kelebihan rembulan dibandingkan seluruh bintang-bintang, planet-planet yang ada. Sebetulnya bintang dengan rembulan itu kuat mana? Bintangnya, benar nggak? Tapi ketika muncul rembulan, bintang nggak kelihatan kan? Planet-planet nggak kelihatan kan? Karena apa? Rembulan dekat dengan kita, benar nggak? Karena bintang-bintang jauh. Itu menunjukkan apa? Orang yang ilmunya pas-pasan tetapi dekat dengan umat dan mengamalkan ilmunya lebih bermanfaat daripada yang jauh tapi daripada yang pintar tapi jauh. Nah, ini dari satu sisi. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah seorang alim yang mendidik umat memiliki kelebihan luar biasa, kalah semua bintang-bintang, semua planet-planet kalah dengan munculnya cahaya rembulan. Ada cahaya pantulan. Kalau bintang kan cahaya mandiri. Baik. Innal ulama warasatul anbiya. Ya, sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Ini kelebihannya, ya. Jadi apa? Pendidik itu pewaris nabi yang mengambil ilmu nabi. Oke. Jadi kelebihan apa? Pentingnya posisi daripada pendidik adalah pewaris nabi dalam menjaga umat. Tadi dikatakan dalam hadis gini, ana amanatun ala ashabi. Saya itu proteksi, membawa keamanan bagi sahabatku. Dan kalau aku meninggal, terjadi apa yang terjadi pada sahabatku. Sahabatku sebagai penjaga aman para tabi'in. Maka kalau sahabatku meninggal, terjadilah apa yang terjadi. Saya katakan, ulama adalah proteksi untuk umat. Maka kalau ulamanya pergi, gimana? Dalam hadis yang lain, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an walakin yaqbidu biqabdil ulama. Saya nyari PowerPoint ternyata di laptop satunya. Ada hadis, innallaha, perhatikan ini tambahannya. Kalau mau ditambah gak apa-apa. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an walakin biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mencabut ilmu langsung dari otaknya, pikirannya, hatinya para ulama. Enggak. Tetapi dengan cara mewafatkan ulama.
Ini takdir atau peringatan? Hatta idza lam yabqa alimun. Ini yang perlu kalian perhatikan ya. Hatta idza ma yabqa alimun ittakhadhan nasa ru'asan juhala fa aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hambanya dengan sekaligus mencabutnya, akan tapi dengan mewafatkan ulama, sehingga ketika sudah tidak ada seorang ulama, orang-orang itu akan mengangkat, kalau ulama sudah tidak berfungsi, orang akan mengangkat pemimpin yang bodoh, bacanya Doraemon. Jadi Doraemon itu jadi pemimpin. Maka akhirnya mereka memberikan fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Maka jadinya apa? Sesat dan menyesatkan. Ya Allah, gak buka-buka, gak mau buka-buka, nanti buka-buka puluhan ini. Ya gak apa-apa. Saya bukakan ya hadisnya ya. Ini memberikan gambaran tentang posisi ulama. Pasti posisi ulama yang mengajarkan. Fadallu. Nah caranya gini loh, nyari apa? Nyari hadisnya fadallu wa adallu. Fadallu wa adallu. Jadi cari kata apa namanya? Kata kuncinya, passwordnya kita buka, nanti keluar. Nah ini hadisnya sahih. Di semuanya perawi-perawinya ada di sini. Tapi nggak apa-apa, saya ambil ininya saja. Ya. Tadi yang saya katakan, oke. Nah, layan tazi'u dalam riwayat, kalau ini yang di sini layar fa'u. Ya, ini lebih pendek hadisnya, nggak apa-apa, maknanya benar. Kalau ini innallaha la yarfa'ul ilma biqabdhin yaqbiduhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat ilmu dengan menggenggamnya langsung, walakin yaqbidul ulama bi ilmihim, akan tapi dengan mewafatkan ulama dan ilmunya. Hatta idza lam yabqa alimun, sehingga ketika tidak ada seorang alim, ittakhadhan nas, manusia-manusia mengangkat, menjadikan ru'asa juhala, pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, mereka ditanya, fahaddatsu, kemudian mereka bicara tanpa ilmu, fadallu, maka sesatlah mereka, wa adallu, dan mereka menyesatkan. Ini kan peringatan nih, harus ada kaderisasi ulama yang mendidik umat, ya. Kaderisasi ulama yang menjaga umat. Ulama itu yang menjaga umat. Kalau enggak, maka umat akan sesat dan akan hilang. Selesailah kita bicara tentang apa?
posisi guru, posisi ulama, posisi pendidik. Sekarang kita di akhir perjalanan kalian di pondok. Kami buka rahasia. Bagaimana kalian bisa menilai diri kalian sudah berhasil belum di pondok ini? Atau lebih tepatnya menilai pondok. Pondok sudah berhasil belum dalam proyeknya? Saya tidak akan terlalu bulet-bulet dalam bicara, tapi simpel belak-belakan dalam masalah pendidikan. Mungkin kalian akan tanya, kami itu mau dibawa kemana atau Ustadz gitu. Sederhana saja, yaitu dari ahdaf tarbiyah al-amaliyah, target-target pendidikan secara amali. Dengan satu kunci, kami ingin membangun keterampilan dalam berinteraksi dan berkomunikasi yang baik. Bina al-alaqat al-mithaliyah, membangun interaksi komunikasi idealis. Jadi kunci daripada itu semuanya, kalian pinter berinteraksi dengan yang memang kita harus berinteraksi dengan mereka. Maka kalau ada anak kok pasif, inferior, ngurung diri, padahal ngurung diri nggak enak kan, maka suruh lockdown nggak mau. Tapi sebagian orang menikmati ngurung diri, nggak berinteraksi dengan orang, nggak berkomunikasi dengan orang. Waduh, ini gawat. Manusia itu pergaulan, betul? Manusia itu pergaulan, manusia itu interaksi, manusia itu makhluk sosial. Maka tujuan pendidikan adalah mutu pergaulan. Mutu pergaulan. Saya itu ingin kita bergaul itu memberikan teladan. Jangan ngikor orang yang gak baik. Memberi, mengarahkan positif. Baik. 5 ini membangun interaksi idealis, membangun komunikasi idealis dengan 5 pihak. Bisa diterangkan 5 menit, bisa berjam-jam. Karena apa? Kita harapkan kalian bisa membaca pelajaran apa. Kalau SMA apa pelajarannya apa? Tauhid, akhlak, sirah, thaqafah, usul tarbiyah, apa lagi? Usul fikih, ulumul Quran itu ya. Balaghah. Balaghah belum? Faraid, pernikahan. Ya, selain fisika, kimia, biologi, PS, sejarah, semuanya itu untuk menuju ini. Satu, yang harus kita pandai berinteraksi dengannya dengan Allah. Pinter kita berhubungan dengan Allah. Kita perlu Allah nggak? Perlu nggak? Perlu sekali. Masa kita perlu sama Allah nggak bisa berinteraksi dengan Allah? Jadi orang pandai mengetuk pintu Allah. Orang pandai sujud di hadapan Allah, bersimpuh di hadapan Allah. Maka pandai berubudiyah dengan Allah. Kalau kita pandai doa, berbagai masalah selesai. Kalau kita pandai berdoa kepada Allah, segala selesai. Karena doa
mukhul ibadah. Otaknya ibadah itu doa. Doa itu silahul mu'min, senjata orang beriman. Pasti di balik doa usaha, di balik doa kerja, di balik perjuangan. Ubudiyah. Ayat-ayat berkaitan dengan ubudiyah sangat banyak kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Qul inni umirtu an a'buda rabb hadhil baladatal ladzi harramaha falyabudu rabb hadzal bait. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Saya ingin tanya, kalian sudah pintar berinteraksi dengan Allah? Belum? Memang gak diajari cara ibadah kepada Allah. Memang gak diajari bagaimana ibadah kepada Allah. Memang belum diajari bagaimana sholat yang khusyuk, baca Quran yang nikmat. Begitu ini. Jadi coba sekarang saya ingin tanya, pernah nggak kalian mengeluh sama teman? Pernah nggak kalian ngeluh sama orang tua? Pernahkah nggak keluh sama guru? Ngeluh sama orang tua, ngeluh sama teman, ngeluh sama guru. Ada manfaatnya? Sering gak ada manfaatnya, benar nggak? Nggak pernah ngasih solusi, benar nggak? Tapi kalau ngeluh sama Allah, ada solusinya nggak? Nggak juga? Hah? Ada nggak? Saya ingin tanya, Allah minta kita ngeluh pada Dia nggak? Hah? Benar nggak? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Allah memerintahkan kita berdoa kepadanya nggak? Allah memerintahkan supaya kita minta kepadanya, mengadukan kepadanya, menjanjikan memberikan solusi. Kenapa kita nggak kepadanya saja? Coba kalau saya kasih contoh ya, ilustrasi. Kalian punya teman yang baik, ngomong, Mbak, Dek, pokoknya kalau ada apa-apa, apa saja, aku adalah engkau. Aku tidak mungkin akan meninggalkan engkau. Apa saja, siap. Tiba-tiba kalian punya masalah, malah ngadu kepada orang yang nggak bisa apa-apa, dan dia lihat, kira-kira dia gimana kira-kira? Teman kita yang sangat bagus ini melihat kita mengadu pada orang dan mencuekin dia, nggak minta pada dia, marah nggak? Marah nggak? Oh, kelihatannya kalian nggak pernah berhasil bilang berteman. Bisa dipahami contoh saya? Lah, kalau kita ngadu sama orang, kira-kira Allah lihat kita nggak? Ini gimana? Masa meninggalkan aku, minta pada orang yang lemah? Ini benar kan? Saya cuma ingin ingat, kalian pandai doa sama Allah, pandai ngerengek sama Allah, pandai memancing cinta Allah, beres semua. Benar kan? Benar kan? Allah katakan, hal min da'in fa'astajibu. Siapa yang doa kepadaku, ingat sepertiga malam terakhir aku turun ke langit dunia. Siapa yang berdoa kepadaku, ku kabulkan. Siapa yang minta kepadaku, ku beri. Siapa yang minta ampun kepadaku, ku ampuni. Dari pandai berinteraksi dengan Allah, tunduk kepada Allah, kenal dengan Allah. Jadi masalahnya itu sering terjadi, kita itu kenalnya sama Allah itu ketika waktu senang, ketika waktu susah, benar. Saya pas kita sakit,
dan udah obat sana sini nggak sembuh-sembuh. Ketika doa bisa khusyuk nggak? Bisa nangis nggak? Bisa nangis. Tapi ketika sehat, doanya nangis nggak? Kalau pas sehat nangis nggak? Atau biasa aja? Pas kita nggak punya duit, butuh sekali duit, nangis sama Allah, bisa kan? Tapi ketika kantongnya tebel, doa sama Allah agak khusyuk nggak? Atau kurang khusyuk? Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'arraf ilallahi firraha, ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah ketika engkau dalam kondisi apa? Senang. Allah mengenalmu dalam kondisi apa? Susah. Jadi nikmatilah berdoa kepada Allah. Nikmatilah taat kepada Allah dalam kondisi kita senang, sehat, banyak duit. Nanti ketika pas kita dalam kondisi kepepet, Allah kenal. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan malaikat-malaikat ketika mendengar tasbihnya Nabi Yunus, loh ini rintian ini kan sering kita dengar waktu senang, dikenal banget ini. Ini hamba yang sangat soleh, maka langsung diselamatkan oleh Allah. Tapi kalau kita nggak kenal Allah kecuali dalam waktu susah, waktu senang nggak kenal ya. Tapi repotnya banyak juga, udah susah nggak kenal Allah lagi. Ada nggak? Ada. Susah-susah masih ke dukun, nggak kenal Allah. Baik. Jadi yang pertama adalah hendaklah kita pandai beribadah kepada Allah. Itu aja. Pandai melaksanakan perintah Allah, pandai meninggalkan apa yang Allah larang, cerdik. Bagaimana meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Zina, pintar meninggalkan zina itu pintar. Ada godaan, pintar, jurusnya banyak. Ada perintah Allah, perintah jihad, pintar melaksanakan jihad. Amar ma'ruf munkar, pintar melaksanakan amar ma'ruf munkar, gitu. Ada aturan, pintar menegakkan aturan Allah. Itulah namanya ibadah. Sekaligus pintar mencintai Allah, pintar menggapai cinta Allah, rindu kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, mengisahkan Allah. Ini pertama kali. Jadi kalau kalian sudah begini, maka kita tenang. Kalau orang sudah pandai beribadah kepada Allah, tenang. Yang lainnya akan gitu. Oke? Ya. Kalau mau baca buku Al-Ubudiyah, Syekhul Islam Taimiyah punya buku namanya Al-Ubudiyah. Atau buku bagus sekali, Al-Ibadah fil Islam, karangan Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi sekarang usianya sudah 95. Beliau masih nulis. Yusuf Qaradawi adalah pimpinan saya. Saya alhamdulillah ikut di Ikatan Ulama Persatuan Internasional Ulama Kaum Muslimin. Saya bagian anggotanya. Yusuf Qaradawi adalah atasan saya. Beliau adalah yang bimbing kita. Nah, sekarang beliau udah lengser karena udah 95 tahun baru kemarin lengsernya. Tapi beliau masih bimbing kita. Kemudian digantikan oleh Dr. Profesor Ahmad Raisuli. Ya, subhanallah, beliau luar biasa. Bukunya 100 buku beliau udah tulis. Syekh Qaradawi. Beliau sebagai pendiri bank-bank Islam di Qatar. Ya, itu Syekh Qaradawi. Tulisan buku sangat bagus itu, Al-Ibadah fil Islam, ibadah dalam Islam. Saya ingin tanya, sudahkah kita beribadah kepada Allah? Jawabannya, sudahkah kita menjadikan Allah sebagai ilah kita? Ini
Sudahkah kita menjadikan Allah sebagai ilah kita? Apa ilah? Zat yang hati manusia gandrung kepadanya dengan klimaknya cinta, klimaknya harapan, klimaknya rasa takut, dengan kesempurnaan ketundukan dan merendahkan diri. Nah, inilah ibadah. Mengilahkan Allah begitu. Jadi kita tertuju kepada Allah, kita kerinduan. Kita mengatakan kita nggak bisa lepas dengan Allah. 1 menit pun kita nggak mau lepas dengan Allah. Kita tidak mau lepas 1 detik pun dalam berzikir kepada Allah. Ada Allah cukup, nggak ada yang lainnya. Nggak ada Allah, yang lainnya nggak ada bermanfaat sama sekali. Oke, nanti kita bicara tentang ubudiyah di lain waktu. Berikutnya adalah, ya ini supaya selesai ya. Berikutnya adalah pandai berinteraksi yang efektif, yang positif dengan sesama manusia. Yaitu dengan adil dan ihsan. Jadi pintar bergaul dengan semua orang, dengan semangat memberi, adil dan ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi minimal adil, gitu loh. Untuk itu kedoliman dikit berarti gagal pendidikan. Jadi kalau kehidupan kita itu nyakiti, bikin gak nyaman teman, berarti udah gagal. Minimal apa? Kita menyikapi saudara kita seperti dia menyikapi kita. Minimal. Jadi kita mempergauli teman kita sebagaimana kita suka kalau dia mempergauli kita. Kita suka dihormati, maka kita menghormati teman kita. Kita suka dikasih perhatian, kita kasih perhatian saudara kita. Itu minimal banget. Lebihnya ihsan, berbuat baik kepada dia. Terjemah semua pelajaran itu bagaimana kita berbuat ihsan pada orang lain. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa ya wa bil walidaini ihsan wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa dzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat, seluruh pihak kita berbuat baik kepada mereka. Jadi insya Allah kalau kita pandai bergaul, orang itu kalau pandai bergaul sukses hidup loh. Bukankah kita semuanya itu butuh orang lain, benar nggak? Nama yang kasih orang lain, apalagi lahir yang bantu orang lain, mati juga perlu dimandiin orang lain. Apresiasi, pengakuan ijazah orang lain. Maka kalau orang pandai berinteraksi dengan orang, sukses. Mungkin orang nggak punya apa-apa, tapi pintar berinteraksi dengan orang, masya Allah, Allah bukakan rezeki yang sangat luas. Dalam bahasa kita sekarang apa? Jejaring. Jadi pandailah bergaul dengan pergaulan yang positif. Inilah pendidikan. Saya ringkas saja. Ini pembicaraan tentang bagaimana adil dan ihsan banyak. Dimensinya sangat luas, tapi global dulu. Jadi saya ingin kalian sangat idealis di mata semua orang yang kalian berinteraksi dengan mereka. Orang tua, kakak, adik, saudara, paman, bibi, tetangga, masyarakat. Yang ketiga, nah ini
kalian berinteraksi dengan alam lingkungan, alam semesta. Pandai berinteraksi dengan gunung, dengan langit, dengan bumi, dengan matahari, dengan rembulan. Untuk memahami kata taskhir, alam tarau, surat Luqman ayat 20, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil. Apakah kalian tidak perhatikan bagaimana Allah menundukkan apa yang di langit dan di bumi buat kalian? Ya. Dalam rangka apa? Wasta'marakum fiha, memakmurkan, memanfaatkan, melestarikan, memberdayakan, membudidayakan. Tadi pinter bagaimana membuat lingkungan ini itu hijau. Saya sangat ingin kalian bikin hijau, sana hijau, semua hijau. Ini kita masih kering ini, ya benar. Saya tuh ingin hijau semuanya dan selalu kalau ada buah gantian, sekali yang ini, sekali yang itu, gitu kan. Iya, kita ingin lingkungan kita bersih, berkualitas semuanya. Itu memang gitu, ya. Dan ingin menciptakan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat. Teknologi, itu adalah teknologi. Kuncinya teknologi, bahasa teknologi. Karena apa? Langit diciptakan untuk kita, bumi diciptakan kita, laut diciptakan untuk kita. Adalah pandai-pandai kita berinteraksi, pandai-pandai memanfaatkan. Coba kalau kita bisa manfaatkan laut aja, Masya Allah. Kita lautnya luas, tapi ikan masih mahal, benar nggak? Mestinya kita itu sering makan ikan ya, biar gak cerdas-cerdas itu. Ya sini sering juga tapi gereh. Ya. Ini ada kaitan dengan global ya. Ya kalau kita tiap hari buah-buahan, mestinya tiap hari buah-buahan ya. Jangan semangka terus. Ya, artinya apa? Bagaimana kita bisa memberdayakan, membangun, melestarikan, mengembangkan alam semesta itu. Kuncinya teknologi. Maka kita ingin biologi kalian, kimia kalian itu yang memberdayakan, yang baik. Terapan. Sudah belum? Belum. Masih teori. Jarang ini ya, jangan praktek ya. Kenapa jarang praktek? Waktu. Caranya apa? Kalau pas libur, gunakan. Kalau perlu kalian, dan ini benar, lulus kalian nanti itu bukan ketika ujian negara. Udah nggak ada ujian negara ya. Lulus kalian itu nanti bulan Juni akhir. Sebelum itu nggak boleh pergi. Dan setelah Juni nggak boleh pergi. Setahun lagi di sini. Praktek. Kalau perlu tiap hari ke laboratorium. Praktekkan ilmu kalian. Jadi musyrifah semuanya. Jadi muhafizah semuanya, jadi guru semuanya. Jadi nanti bilang, pokoknya kelas 7 yang ngajar siapa? Alumni. Pengabdian. Jadi mengabdi setahun, pokoknya kelas 7 semua yang ngajar kalian. Tahfidz kalian. Musyrif kalian. Ya harus praktek dong. Kalau nggak praktek nggak tahu nanti gimana. Ya. Orang sering bilang apa? Dikiranya mendidik itu gampang. Giliran pas corona di rumah teriak-teriak. Wah ternyata didik anak berat banget gitu ya. Sering kadang-kadang kita itu cuma mandang aja. Tapi kalau praktek sendiri berat banget. Oke. Jadi itu. Yang nomor 4. Nah, nomor 5 kelihatannya
ringkas banget aja. Nanti kita bahas secara luas nantinya. Berinteraksi dengan kehidupan. Oke, bukankah kita kehidupan? Bukankah kita hidup? Berinteraksi dengan waktu dan kegiatannya. Ya enggak? Mau nggak mau setiap saat kita nggak bisa ngerem laju waktu. Ada yang bisa ngerem laju waktu? Kalau sudah lewat bisa ditarik kembali? Nah, bagaimana kita tahu waktu yang lewat dan aktivitasnya adalah sebuah ujian? Ya. Interaksi dengan al-haya adalah memandang bahwa al-haya itu adalah al-ibtila. Ujian itu apa? Hidupannya adalah al-ibtila, ujian. Jawabannya satu aja, ahsan wa amala. Hendaklah setiap detik dan menit kita isi yang terbaik dari karya kita. Nah, gitu aja. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Oke? Jadi kita diuji setiap menit detiknya itu. Jangan sampai ada yang sia-sia waktu itu. Pas marah, bagaimana marah yang terbaik? Kadang-kadang kita marah, benar enggak? Jadilah marah yang terbaik. Ada enggak marah terbaik? Memberikan maaf, tidak menyalurkan kemarahan, itu marah yang terbaik. Wa idza ma ghadibuhum yaghfiru. Iri, pas iri, lakukan iri yang terbaik. Doakan orang yang kita iri padanya, semoga Allah memberkainya, langgengkan nikmat yang Allah berikan padanya, melipat gandakannya. Begitu. Jadi bagaimana kita menyikapi setiap momentum hidup kita dengan sikap yang terbaik. Yang nomor 3, kita berinteraksi dengan akhirat. Akhirat belum kita datangi, tapi kita pasti harus berinteraksi dengannya. Karena apa? Kebahagiaan kita di akhirat kelak dengan berinteraksi sebelumnya. Jangan sampai kita nggak pernah kenal dengan akhirat. Nanti bingung nanti kita. Bagaimana interaksi dengan akhirat? Membangun rasa tanggung jawab dan kesadaran semua yang kita lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Omongan kita sekecil apapun dimintai pertanggungan. Duit sedikit apapun yang kita infakkan dimintai pertanggungan jawab. Kedipan mata itu ada tanggung jawabnya loh. Kedipan mata ketika meremehkan orang, wailul likulli humazatin. Bisa dipahami? Inilah kunci pendidikan. Silakan semua kalian menilai dirinya sendiri. Tugas ya, tugas. Tugas apa? Nanti kalian di kamar nulis. Sudah lulus belum dengan 5-5-nya ini? Nilainya berapa? Setiap kalian saya minta menilai diri masing-masing. Kalian harus pandai menilai diri sendiri secara jujur. Kemudian remedinya kayak apa? Mumpung belum mati. Kalau udah mati nggak bisa remedi. Remedi sebelum mati, benar nggak? Jadi ini penting dan pekan depan dikumpulin itu jawaban itu. Yaitu apa? Nilai saya dalam ubudiyah berapa, dalam adil berapa, dalam ihsan berapa, dalam takmir berapa, dalam ahsanu amalah berapa, dalam masalah berapa, dalam jazak berapa, kenapa masalahnya, dan bagaimana saya memperbaiki itu semuanya. Remedi supaya nilainya 10 semuanya. Oke? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, alhamdulillah. Kalau sudah dipahami itu aja. Saya karena juga ahsanu amalah, saya itu ngajar setiap pekan ada berapa ya?
sekitar 60 jam. Ya. Jadi habis ini saya harus ngajar juga di UMS yang harus saya persiapkan. Katanya kalau nggak salah sampai jam berapa? 8 atau jam berapa malam nanti. Ini nyambung ini. Terus sampai rumah terus. Ya begitu. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Saya harusnya berangkat ke Turki, cuma kata yang ngajak kami mengkhawatirkan keselamatan Ustadz gitu. Kondisinya kayak gini, takut ada konspirasi, ada apa. Ya sudahlah, saya manut aja apa yang mereka katakan. Harusnya saya rindu banget untuk segera berangkat sebetulnya.